Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan belajar What does it mean God is a spirit? Apa artinya Allah adalah roh? Ini adalah seri pertama dari seri pembelajaran kita Imago Dei. Dalam seluruh Alkitab kita disingkapkan bahwa hakikat Allah adalah roh. Bahkan Yesus sendiri mengatakan ini di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi hakikat Allah adalah ilahi, divine. Dia tidak dibatasi oleh tubuh jasmani. Dia hidup, tidak terlihat, tidak bertempat, dan tidak dapat sepenuhnya dipahami atau incomprehensible. Arti yang pertama, sebagai makhluk roh, Allah itu hidup. Tuhan bukanlah benda mati seperti berhala pagan yang diukir dari batu. Kata roh itu berarti nafas atau angin ruah. Dalam Alkitab, roh Allah itu berarti nafas Allah. Nafas adalah bukti kehidupan. Dalam seluruh Alkitab kita ada ratusan ayat yang menyebutkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Contohnya Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Yahweh adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Kedua, sebagai makhluk roh, Allah juga bersifat pribadi. Dia bukan kekuatan impersonal seperti gravitasi atau listrik atau zat. Tuhan memiliki semua sifat dasar kepribadian seperti pikiran, kehendak, kesukaan, dan emosi. Karena Allah adalah makhluk roh yang hidup, kita dapat mengenalnya dan berkomunikasi dengannya secara pribadi. Sebagai pribadi, Allah merasa, berpikir, bersimpati, memaafkan, memutuskan, menghakimi, bertindak, menilai, dan juga mencintai. Tuhan bukanlah suatu kekuatan atau kuasa yang impersonal. Dia adalah pribadi yang paling sempurna yang bisa kita bayangkan. Dalam Matius 4 ayat 48, Yesus mengatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Juga dalam Ulangan 32 ayat 4 dikatakan gunung batu kita yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ketiga, karena Allah itu roh, maka dia tidak memiliki tubuh fisik. Sesuatu tidak harus memiliki bentuk material untuk ada. Roh bukanlah bentuk materi, melainkan imaterial atau yang bisa kita sebut dengan metafisika. Roh tidak mempunyai materi fisik ataupun bentuk fisik. Sebagai makhluk roh, maka Allah tidak bertempat dalam tubuh fisik. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang Allah secara fisik? Contohnya tentang mata Tuhan, telinga Tuhan, maupun lengan Tuhan. Semua pernyataan ini adalah bentuk dari antropomorfisme. Ini adalah cara kiasan untuk menggambarkan Allah dalam istilah atau bahasa manusia, sehingga manusia yang terbatas ini dapat memahami seperti apa Allah itu. Ini adalah contoh penggambaran Allah secara antropomorfisme dalam bahasa manusia. Contohnya ketika Tuhan mengatakan, "Di atas sayap Raja Wali, aku telah mendukung engkau dan membawa kamu kepadaku." Dan juga di dalam Mazmur 91 ayat 4, "Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung." Bukanlah berarti Allah kita itu seekor burung, teman-teman. Kemudian di dalam Ulangan 4 ayat 24 dikatakan, "Sebab Yahweh Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu." Allah kita bukanlah api, melainkan inilah penggambaran bagaimana kecemburuan atau kedahsyatan Allah kita. Tuhan tidak terbuat dari sel, atom, ataupun molekul. Dia bukan bagian dari dimensi ciptaan atau bukan bagian dari dimensi kita. Dia ada di dimensi yang sama sekali berbeda dengan dimensi kita. Allah juga kudus, benar, dan murni. Allah adalah kekuatan yang memberi kehidupan dan juga memberikan kuasa kreatif. Keempat, sebagai makhluk roh, maka Tuhan itu tidak terlihat. 1 Timotius 1 ayat 17 mengatakan, "Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin." Meskipun tidak terlihat, Tuhan dapat memanifestasikan dirinya dengan cara yang terlihat untuk mewahyukan atau menyatakan siapa dirinya kepada manusia. Contohnya saat dia menampakkan diri kepada Musa di semak yang menyala, Keluaran 3 ayat 3 dan 4. Tapi kita tidak pernah bisa melihat Tuhan sepenuhnya dalam esensi rohnya. Kelima, sebagai makhluk roh, Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ini yang kita sebut dengan maha hadir atau omnipresent. Manusia memiliki roh yang menghuni tubuh. Roh kita terbatas. Tetapi Tuhan tidak dibatasi dengan cara apapun. Bahkan untuk menjadi tidak terbatas, Tuhan harus menjadi roh. Jika Tuhan terbatas pada tubuh fisik, dia tidak bisa maha hadir. Tetapi Allah Bapa tidak terbatas pada dimensi fisik. Keenam, sebagai makhluk roh, Allah mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Sebab rohnya itu tidak terbatas. Ini yang kita sebut dengan maha kuasa atau omnipoten. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus mengatakan seperti ini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa atau dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kata dunamis ini berarti juga dengan kekuatan, tenaga, atau kuasa untuk membuat mujizat.
Ketujuh, sebagai makhluk roh, Allah berada di luar dimensi ruang dan waktu, yang kita sebut juga dengan hyperdimension atau dimensi kekekalan, yaitu dimensi roh. Persamaan matematika tidak berlaku dan tidak bisa dikenakan di dalam dimensi roh. Hanya makhluk dalam 4 dimensi yang bisa kita kenakan persamaan matematika. Karena itu, hyperdimension atau dimensi roh tidak bisa dihitung, ditambah, dibagi, dikurangi, ataupun ditimbang. Karena tidak punya materi. Karena itu, jika kita mendefinisikan hakikat Allah, maka bukan keberapaan Allah, melainkan kebagaimanaan Allah. Dan yang terakhir, karena Allah itu adalah roh, maka dia memenuhi alam semesta. Dan Allah itu maha tahu atau omniscience. Di dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam dalam kekekalan. Dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Di tempat tinggi dan dalam kekekalan, artinya dia berada di luar dimensi ruang dan waktu. Dia di atas dimensi keempat kita. Sehingga bagi Tuhan, tidak ada yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan bagi Tuhan, segala sesuatunya terbuka di mata dia. Itulah sebabnya dia disebut juga dengan omniscience atau maha tahu. Sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam 5 menit berikutnya, dan salam.